Bab 1316, Orang Tua Misterius. Aku tidak punya pilihan selain berbuat curang. Fang Yu membuka matanya, yang bersinar dengan cahaya kemasan. Tuan, tolong gunakan kekuatanku. Tepat saat itu, sebuah suara wanita yang dingin terdengar di telinga Fang Yu. Ini adalah suara air mata akibat kedinginan yang ekstrim. Guru, pada dasarnya aku telah mengintegrasikan kemampuan kristal salju berkilau, air mata dingin ekstrim melanjutkan, kumohon percayalah padaku. Pada titik ini, kapan ada waktu untuk berpikir terlalu banyak? Karena air mata dingin ekstrim telah mengatakan demikian, Fang Yu tentu saja tidak akan menolak. Dia menatap Raja Ular Taiyin, yang tubuhnya tak terkendali dan jatuh ke tanah, lalu mengulurkan telapak tangannya. Pada saat yang sama, satu pikiran saja memicu air mata kedinginan yang ekstrim. Boom! Semburan energi biru es keluar dari telapak tangan Fang Yu. Raja Ular Taiyin tidak lagi mampu melakukan upaya untuk menghindar. Oleh karena itu, dalam beberapa detik, tubuh Raja Ular Piton Taiyin diselimuti oleh hawa dingin ekstrim berwarna biru es ini. Pada saat ini, aura yang terpancar dari tubuh Raja Ular Taiyin telah mencapai puncaknya. Secara umum, ledakan akan terjadi dalam detik berikutnya. Pada titik ini, tidak ada cara untuk mencegahnya hancur dengan sendirinya. Masih agak terlambat. Mata Fang Yu sedikit menyipit, lalu dia berbalik untuk mencari Tenzin. Namun, pada saat itu, aura menakutkan yang terpancar dari tubuh Raja Ular Taiyin, yang telah mencapai titik kritis, tiba-tiba meredup. Suhu sudah mencapai puncaknya, tetapi kemudian tiba-tiba turun drastis hingga mencapai titik beku, sampai tidak terdeteksi lagi. Fang Yu menunduk. Pada saat ini, seluruh tubuh Raja Ular Taiyin diselimuti lapisan warna biru es, dan gumpalan aura merah yang sebelumnya menguap telah menghilang. Itu sudah mati. Aura milik Raja Ular Taiyin lenyap sepenuhnya. Tapi ras alien ini sangat sulit untuk mengatakannya. Semalam, Jenderal Merah yang kuhadapi tubuhnya hancur berkeping-keping akibat pukulan Fang Yu, tetapi sebutir telur masih keluar, memungkinkannya untuk bangkit kembali. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam menentukan apakah ras alien berpangkat tinggi ini benar-benar telah mati. Fang Yu melepaskan indera ilahinya untuk mengamati Raja Ular Taiyin yang sangat besar. Pada saat itu, Raja Ular Taiyin tetap melayang di udara, tak bergerak, seperti patung. Tubuhnya memasuki kondisi yang sangat aneh. Tidak ada tanda-tanda pembekuan yang jelas, tetapi semuanya hening. Ini termasuk aura dan energi di dalam tubuhnya. Negara bagian ini benar-benar ajaib. Mata Fang Yu membelalak, dipenuhi rasa takjub. Tuan, ia sudah mati. Pada saat ini, air mata dingin ekstrim angkat bicara. Seluruh energi di tubuhnya langsung dibekukan olehku, sehingga ia tidak dapat meledak. Mampu memahami makhluk setingkat raja dalam sekejap, dan bahkan menghentikan penghancuran dirinya sendiri, tidak buruk, puji Fang Yu. Semua ini berkat tuanku. Jika kau tidak mengambil kristal salju berkilau untukku, aku tidak akan bisa melakukan ini, kata air mata dingin ekstrim. Sejujurnya, ada sedikit sanjungan dalam pernyataan itu, tetapi jika dipadukan dengan nada dingin dari Extreme Cold Thirst, kedengarannya cukup aneh. Pada saat itu, giok api mendengus dingin. Itu sama sekali tidak teliti. Jika aku hanya membakar ular piton Taiyin raksasa ini hingga menjadi abu, bagaimana mungkin aku bisa meninggalkan bangkainya yang utuh? Kata giok api. Jika sang master ingin menghancurkan mayatnya, ada banyak cara, kata air mata dingin ekstrim dengan tenang. Lagi pula, kau tidak bisa menghentikannya untuk meledakkan esensi batinnya, dan kau bahkan dapat memperkuat efek ledakannya. Apa yang kau bicarakan? Aku sudah membakarnya hingga menjadi abu, bagaimana mungkin benda itu punya kesempatan untuk menghancurkan diri sendiri? Balas giok api. Baiklah, kalian berdua memang sangat cakap. Fang Yu menyela perdebatan mereka yang tak berkesudahan. Setelah tuan mereka berbicara, baik air mata dingin ekstrim maupun giok api keberangkatan terdiam dan berhenti berdebat. Fang Yu terbang ke bawah, mendekati mayat Raja Ular Taiyin yang membeku di udara. Bahkan sebelum mendekat, Fang Yu sudah bisa merasakan hawa dingin yang sangat menyengat. Menjaga tubuh tetap utuh, ternyata ada gunanya bagi Fang Yu. Sekarang, dia dapat mempelajari struktur fisik makhluk setingkat raja ini dengan benar. Tak lama kemudian, ia menemukan bahwa di dalam Taiyin Piton King terdapat sesuatu yang mirip dengan inti dalam seekor binatang buas iblis. Inilah kemungkinan asal mula Raja Ular Piton Taiyin. Namun saat ini, sumber yang sangat besar ini telah membeku, tidak lagi mengandung jejak energi. Setelah mengamati beberapa saat, Fang Yu berhenti menyelidiki lebih lanjut. Ada begitu banyak jenis ras yang berbeda, bahkan di antara ras-ras kuno, terdapat ratusan kelompok. Oleh karena itu, mempelajari struktur fisik suatu kelompok etnis saja tidak terlalu bermakna, hal itu hanya sedikit memuaskan rasa ingin tahu. Fang Yu menatap mayat Raja Ular Piton raksasa di depannya, berpikir sejenak, lalu mengaktifkan mata wawasannya. Bas! Sebuah pusaran besar muncul, menghancurkan mayat Raja Ular Taiyin yang panjangnya ratusan meter, lalu mengirimkannya langsung ke kehampaan luar. Adapun mayat-mayat ular piton raksasa Taiyin yang tergeletak di tanah, Fang Yu melepaskan sejumlah besar api li, membakar mereka hingga menjadi abu. Setelah melakukan semua itu, Fang Yu berbalik mencari Tenzin. Lalu, ekspresinya sedikit berubah. Saat ini, Tenzin tergeletak tak sadarkan diri di tanah lebih dari 300 meter dari Fang Yu, ekspresinya menunjukkan kesakitan.
Pasti itu terpengaruh oleh mata yin dari Raja Ular Yin. Mata Fang Yu sedikit berkedip saat dia mengangkat Tenzin. Tidak ada obat untuk erosi mental semacam ini, orang hanya bisa menunggu Tenzin pulih dengan sendirinya. Oleh karena itu, Fang Yu memutuskan untuk membawa Tenzin kembali ke rumah besar Beidou agar dia bisa beristirahat sejenak. Portal itu terbuka, dan Fang Yu, dengan Tenzin di belakangnya, langsung melangkah masuk. Kurang dari 2 menit setelah Fang Yu pergi, sesosok figur muncul di langit di atas area hutan batu merah yang hancur. Ini adalah seorang pria lanjut usia yang mengenakan jubah Taois. Pria tua itu memiliki penampilan yang agak aneh. Ia mengenakan kacamata baca dengan banyak retakan pada lensanya. Di punggungnya, ia membawa sebuah buku besar dan tebal. Buku yang sangat besar ini memiliki sampul berwarna coklat dengan beberapa tulisan yang sulit untuk diuraikan. Pria tua itu berdiri di udara, mengerutkan kening sambil menatap ke bawah. Kemudian dia melihat sekeliling, mengangkat telapak tangan kanannya, dan kilatan cahaya muncul di telapak tangannya, memperlihatkan setetes air seukuran kepalan tangan. Pada saat itu, beberapa gambar tampak berkilauan di dalam tetesan air. Makhluk setingkat raja dari klan ular piton Taiyin ternyata terbunuh. Dengan begitu bersih dan efisien, lelaki tua itu menaikkan kacamatanya dan bergumam sendiri. Dia melirik sekeliling lagi, lalu mendongak ke langit sambil sedikit menyipitkan mata. Kau juga sedang menyaksikan pertempuran ini. Lelaki tua itu tersenyum, menggenggam kedua tangannya, dan tetesan air itu langsung menghilang. Mengapa kau begitu terburu-buru pergi? Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti, kata lelaki tua itu lagi. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke utara dan menggelengkan kepalanya sedikit. Masih ada beberapa sisa-sisa. Lelaki tua itu mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya perlahan di udara. Gerakan ini sangat ringan dan tidak menyebabkan fluktuasi apapun, tampak seperti gerakan biasa. Seharusnya tidak masalah. Lelaki tua itu tersenyum tipis dan melangkah ringan ke depan dengan kaki kanannya. Wus! Detik berikutnya, dia menghilang begitu saja, seolah-olah dia tidak pernah ada di sana sama sekali. Retakan. Pada saat itu, biksu yang duduk di dekat mata air menghancurkan cermin yang melayang di depannya dengan satu pukulan. Dia berdiri, terengah-engah, dadanya naik turun. Bagaimana mungkin dia ada di sini? Bagaimana mungkin dia masih hidup? Mata biksu itu, yang tadinya menyipit, kini terbuka lebar, pupil kecilnya dipenuhi rasa tak percaya. Dia berdiri di sana, seolah tiba-tiba tenggelam dalam suatu pikiran, seluruh tubuhnya kaku dan tak bergerak. Setelah sekian lama, dia bergidik dan tersadar. Tidak apa-apa, dia terlalu tua untuk mengganggu rencanaku. Mata biksu itu berkilat dingin saat dia bergumam pada dirinya sendiri, jika dia bersikeras menghalangiku, maka aku akan menyingkirkannya terlebih dahulu. Pada saat itu, beberapa tetes keringat mengalir di dahi biksu tersebut. Fang Yu membawa Tenzin kembali ke rumah besar itu dan segera mengirimnya ke Maria. Dia akan baik-baik saja, biarkan dia beristirahat, kata Fang Yu kepada Maria. Setelah memberikan instruksinya, Fang Yu meninggalkan mansion tanpa berhenti, bersiap untuk melanjutkan pembersihan benteng-benteng klan elang langit yang tersisa. Namun, sebelum dia bisa pergi, dia menerima pesan dari Ardan. Bos, bajingan-bajingan itu berhasil kabur. Fang Yu segera pergi ke Biro Pengamatan Langit. Bos, masih ada 7 benteng di bagian barat Beidou yang belum dibersihkan. Baru 20 menit yang lalu, lebih dari 40.000 makhluk klan elang langit di 7 benteng itu tampaknya menerima semacam perintah dan tiba-tiba mulai melarikan diri secara massal. Kata Ardan. Ke arah mana? Tanya Fang Yu. Awalnya mereka berlari lurus ke selatan, yang seharusnya memungkinkan mereka memasuki wilayah tengah. Tapi entah kenapa, beberapa menit yang lalu, mungkin karena panik atau kehilangan akal sehat, mereka tiba-tiba mengubah arah dan berlari ke timur, kata Ardan sambil tersenyum mengejek. Ke arah timur, Fang Yu bertanya lagi. Benar. Saat itu, mereka berada di perbatasan antara wilayah tengah dan wilayah Huaibei. Jika mereka terus ke selatan, mereka akan memasuki wilayah tengah. Tapi klan elang langit, sayangnya, tiba-tiba menyerbu ke timur dan menyeberangi perbatasan ke wilayah Huaibei. Ardan tertawa, dan tempat itu kebetulan merupakan rumah bagi sejumlah besar makhluk elit dinasti Laut Ilahi. Lalu, kedua pihak bentrok, itu adalah pertempuran maut, dan sekarang mereka bertarung. Dari lebih dari 40.000 Skyhawk yang tersisa, tidak banyak yang elit. Mereka pada dasarnya dibantai, ini pemandangan yang benar-benar tragis. Bab 1317, ini baru awal. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ardan, Fang Yu melihat situasi terkini di perbatasan Huaibei. Di dalam tirai cahaya yang dipancarkan oleh bola kaca, sudut tersebut terletak pada ketinggian yang tinggi. Terlihat jelas bahwa dua kekuatan besar saling bertempur di dataran. Kedua sisi tersebut sangat banyak, membentuk masa gelap yang luas jika dilihat dari atas. Kak, perbesar gambarnya agar bos bisa melihat detailnya, kata Ardan dari samping. Pria yang sedang memanipulasi bola kaca itu mengangguk, segera melafalkan mantra, dan memperbesar gambar ke tempat kejadian. Dengan cara ini, situasinya menjadi sangat jelas. Seperti yang dikatakan Ardan, klan elang langit sedang dihancurkan. Makhluk-makhluk yang mereka hadapi tampak jauh lebih unggul dari mereka baik dalam ukuran maupun kekuatan. Terlebih lagi, makhluk-makhluk ini tampaknya bukan berasal dari ras alien yang sama.
Ada banyak makhluk berbeda yang bercampur, beberapa di antaranya berukuran relatif kecil, tetapi memiliki sayap tajam seperti pisau yang terbang di udara dan menggunakan sayap tersebut sebagai senjata untuk memotong tubuh makhluk klan elang langit menjadi beberapa bagian. Beberapa di antaranya menyerupai buaya raksasa, dengan keempat anggota tubuhnya berada di tanah, mulutnya yang menganga mampu membelah makhluk klan elang langit menjadi dua di bagian pinggang hanya dengan satu gigitan. Yang lainnya bahkan lebih besar, tingginya mencapai 3 atau 4 meter, dengan kepala dan tubuh seperti ikan yang jelek, tanpa anggota badan tetapi memiliki sirip tajam, yang mereka gunakan sebagai senjata untuk membantai klan elang langit. Saat itu, tanah dipenuhi darah berwarna hijau kebiruan dan sisa-sisa banyak makhluk dari klan elang langit. Dari lebih dari 40.000 makhluk klan elang langit, kurang dari setengahnya yang tersisa, dan mereka masih menderita kekalahan berulang kali. Seperti yang terlihat, sebagian besar makhluk klan Skyhawk sedang mempertimbangkan pensiun dan ingin melarikan diri. Namun, dari sudut pandang Tuhan, mereka tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Karena mereka sudah dikepung. Makhluk asing baru terus berdatangan ke daerah ini, menghalangi jalur pelarian klan elang langit. Dilihat dari pemandangan di sana, hanya masalah waktu sebelum kelompok makhluk klan elang langit ini musnah. Hahaha, bos, pertarungan udara ini benar-benar seru untuk ditonton. Sepertinya klan elang akan musnah dalam beberapa hari ini, kata Ardan sambil tertawa terbahak-bahak. Fang Yu tidak terlalu senang, sebaliknya, matanya menunjukkan sedikit keseriusan. Lebih dari 40.000 makhluk klan Sky Falcon yang tersisa, meskipun mereka tidak melarikan diri, pada akhirnya akan menemui ajalnya. Fang Yu pada akhirnya akan memusnahkan mereka semua. Yang dipedulikan Fang Yu adalah kekuatan tempur dan tingkat persatuan makhluk asing dari dinasti Laut Ilahi tersebut. Lebih dari 40.000 makhluk klan elang langit, termasuk sekitar 10.000 elit klan elang langit. Namun, mereka sama sekali tidak berdaya melawan berbagai ras dan makhluk dari dinasti Laut Ilahi. Meskipun makhluk-makhluk klan elang langit tidak dianggap sebagai ancaman bagi Fang Yu. Namun pada akhirnya, klan elang langit benar-benar menduduki Beidou dan menghancurkan seluruh dunia seni bela diri Beidou. Dan dunia bela diri Beidou adalah wilayah terkuat di seluruh Yanxia. Hal ini pada dasarnya mencerminkan perbedaan kekuatan tempur antara ras alien dan ras manusia. Bahkan dengan kebangkitan energi spiritual, kesenjangan ini belum menyempit. Dalam invasi-invasi sebelumnya oleh ras alien, apakah perbedaan kekuatan antara manusia dan ras alien selalu sebesar ini? Fang Yu sedikit mengerutkan kening, berpikir dalam hati. Ngomong-ngomong, bos, bagaimana dengan Raja Ular Tain? Ardan tiba-tiba teringat hal ini dan bertanya. Masalahnya sudah terselesaikan, jawab Fang Yu. Mereka semua tewas. Ardan terdiam sejenak, lalu melirik pemandangan klan elang langit yang sedang dikepung di layar cahaya di depannya. Dia terdiam sejenak, lalu matanya berbinar dan napasnya menjadi cepat. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Klan elang langit, yang telah menduduki Beidou selama setengah tahun, musnah begitu saja. Hanya dalam 1,5 hari, 200.000 makhluk klan elang langit mati atau melarikan diri. Kecepatan seperti itu membuat Ardan merasa sedikit tidak nyata. Namun, melihat Fang Yu di depannya, dia tahu betul bahwa semua ini benar-benar terjadi. Klan elang langit memang telah musnah. Beidou, saat ini adalah satu-satunya tempat yang tenang dan damai di tengah teriknya musim panas. Bos, Ardan menatap Fang Yu, saking gembiranya sampai tak bisa berkata-kata. Fang Yu melirik Ardan, mengetahui apa yang ingin dia katakan, lalu tersenyum. Beidou hanyalah permulaan, kata Fang Yu dengan tenang. Mulai hari ini, Beidou akan menjadi benteng kita, menyebar ke wilayah lain dari Beidou sebagai pusatnya. Selain itu, fakta bahwa kita telah memusnahkan klan elang langit harus dipublikasikan secara luas. Kita harus kembali dan mendiskusikannya dengan Martin dan yang lainnya untuk mencari tahu detail spesifik tentang cara mempromosikannya. Setelah mengatakan itu, Fang Yu berjalan keluar dari halaman. Ardan masih sangat bersemangat. Kemudian, menyadari halaman telah menjadi sunyi, dia berbicara kepada kelompok anggota Biro Pengamatan Langit yang masih termenung, mengapa kalian tidak bereaksi sama sekali? Klan elang langit telah dimusnahkan. Di dalam ibu kota utara kita, tidak ada lagi ras alien yang berkeliaran. Setelah mengatakan itu, Ardan mengabaikan kelompok anggota Biro Pengamatan Langit dan berlari keluar sambil bersorak untuk menyusul Fang Yu. Di dalam halaman, semua anggota Biro Pengawasan Langit menundukkan kepala untuk memeriksa area yang mereka awasi, benteng-benteng yang diduduki oleh klan Skyhawk. Saat ini, mereka bahkan tidak dapat melihat satupun makhluk hidup dari klan Skyhawk. Setelah hening sejenak, sorak-sorai antusias meledak di halaman. Beberapa pria tiba-tiba menangis. Merekalah yang menyaksikan pembunuhan brutal terhadap Jenderal Sun Ken tadi malam. Saudara Wei, jika kau bisa bertahan 1 hari lagi, hanya 1 hari lagi, kau akan melihat cahaya, kata pria itu sambil menangis terseduh-seduh. Fang Yu dan Ardan segera kembali ke mansion dan mengadakan pertemuan dengan semua orang. Setelah mendengar kabar bahwa klan elang langit telah sepenuhnya musnah, semua orang tampak tidak percaya. Bahkan Martin, yang paling mempercayai Fang Yu, serta Nita dan yang lainnya, semuanya terkejut dan tercengang. 200.000 makhluk klan elang langit mengamuk di Beidou selama setengah tahun. Mereka benar-benar musnah hanya dalam waktu 2 hari. Ini terdengar sangat mengecewakan. Yang terpenting, tidak seorang pun yang hadir merasa terlibat sama sekali.
2 hari yang lalu mereka hidup dalam ketakutan yang tak berujung, tetapi hari ini, mereka diberitahu bahwa ketakutan itu telah berakhir. Klan Elang Langit telah musnah. Kecuali Fang Yu seorang diri. Satu orang, memusnahkan seluruh klan. Satu orang memusnahkan hampir 200.000 makhluk asing. Perbandingan angka-angka ini saja sudah mengerikan. Tidak perlu terlalu terkejut. Bukankah kemarin aku bilang akan membuat mereka lenyap dalam 3 hari? Fang Yu tersenyum. Hanya saja aku tidak bisa tidur semalam, dan karena tidak ada yang bisa kulakukan, aku melancarkan serangan di tengah malam dan memusnahkan lebih dari selusin benteng. Aku bangun pagi ini dan membersihkan pos-pos terdepan yang tersisa. Oleh karena itu, mempersingkat waktu hingga setengahnya dibandingkan dengan rencana semula adalah situasi yang sangat masuk akal. Suasana di sekitarnya benar-benar sunyi. Dilihat dari nada bicara Fang Yu, sepertinya memusnahkan klan Elang Langit semudah lari pagi. Mereka terdiam. Semua orang terkejut. Hampir setengah jam kemudian, suasana berangsur-angsur kembali normal. Kerumunan itu akhirnya tersadar, ekspresi mereka dipenuhi kegembiraan. Pada saat yang sama, cara mereka memandang Fang Yu bukan hanya rasa terima kasih, tetapi juga semacam penghormatan, seolah-olah menyembah dewa. Tanpa Fang Yu, apalagi memusnahkan klan Elang Langit. Sebagian besar dari mereka mungkin sudah menemui ajalnya. Petik 2. Saudara Fang, sekarang Beidou sudah stabil, saya punya beberapa saran. Martin menarik napas dalam-dalam dan berkata. Fang Yu menatap Martin dan mengangguk, sambil berkata, aku hanya ingin mendengar saranmu. Pertama-tama, kita perlu menyatukan kembali seluruh komunitas bela diri Beidou dan membentuk organisasi yang terpadu, kata Martin perlahan. Apakah ini mirip dengan asosiasi seni bela diri sebelumnya? Tanya Fang Yu. Ya, Martin mengangguk. Kurasa ini perlu. Selain untuk mengumpulkan kekuatan, ini juga untuk memberikan rasa percaya diri kepada para kultivator di wilayah lain, agar mereka tidak lagi menjadi kelompok yang tidak terorganisir dan bertempur sendiri-sendiri seperti sebelumnya. Benar sekali. Fang Yu mengangguk setuju. Kedua, menurutku kita perlu mempublikasikan penghancuran klan Skyhawk olehmu, Saudara Fang. Secara luas, lanjut Martin. Dengan melakukan itu, kita akan menanamkan rasa takut pada ras-ras regional lainnya, sehingga mereka tidak lagi menganggap manusia sebagai pion belaka. Tapi jika kita melakukan itu, bukankah itu akan menarik perhatian banyak ras alien, sehingga menyebabkan invasi yang lebih sulit diprediksi? Pada saat ini, Lin Zengqiong berkata dengan ekspresi serius. Bab 1318, satu klan datang, satu klan dihancurkan. Guru, Tuan Fang, saya juga berpikir ini memang masalah. Riku, berdiri di sebelah Martin, berkata dengan nada berat, meskipun klan Elang Langit telah dimusnahkan, ada terlalu banyak ras alien di dunia. Terlalu banyak untuk dihitung. Begitu mereka mengetahui bahwa tidak ada ras alien di Beidou, mereka pasti akan berbondong-bondong datang. Pada saat itu, kita mungkin harus menghadapi serangan dari selusin atau bahkan puluhan ras alien sekaligus. Dan dunia seni bela diri Beidou saat ini mengalami kerusakan parah dan belum pulih. Jadi saya pikir kita harus tetap bersikap tenang untuk saat ini. Riku, kamu salah berpikir seperti itu. Pada saat itu, Ardan melangkah 2 langkah ke depan, mengangkat alisnya dan berkata, di atas klan Elang Langit, ada klan kuno, dan klan Elang Langit hanyalah salah satu klan asing di antara klan-klan kuno. Semua orang tahu ini, kan? Riku mengangguk. Kalau begitu, klan-klan kuno pasti akan mengetahui tentang pemusnahan klan Elang Langit, tambah Ardan. Oleh karena itu, bersikap low profile tidak ada gunanya. Klan-klan kuno pasti akan mengirim ras alien lain untuk mencoba merebut kembali Beidou. Tapi akan lebih baik untuk melawan ras-ras kuno saja daripada menarik semua ras alien dari kekuatan lain di dunia, Riku mengerutkan kening dan membalas. Itu belum tentu benar. Beidou hanyalah satu wilayah, dan ras alien lainnya, kecuali mereka termasuk dalam kekuatan yang sama, juga saling bermusuhan, kata Ardan. Dengan kata lain, jika kita melawan ras kuno sendirian, itu akan benar-benar menjadi konflik antara kita dan ras kuno tersebut. Tetapi jika kita menarik ras alien lain, mereka bahkan mungkin saling bertarung. Dalam hal itu, tekanan kita justru akan berkurang. Pemikiranmu terlalu idealis dan tidak realistis, kata Riku sambil mengerutkan kening. Bagaimana jika mereka bisa bersatu sementara dan berencana untuk memusnahkan umat manusia terlebih dahulu? Jangan khawatir, itu tidak mungkin. Bahkan ras alien dengan kekuatan yang sama pun bersaing untuk membagi wilayah tersebut. Apalagi ras alien dengan kekuatan berbeda, kemungkinan mereka bergabung sangatlah kecil, kata Ardan sambil melambaikan tangannya. Saat keduanya berdebat, semua orang di sekitar mereka mendengarkan dengan penuh perhatian. Kedua sudut pandang mereka memiliki kelebihan masing-masing. Oleh karena itu, semua orang menatap Fang Yu. Saat ini, semuanya diputuskan oleh Fang Yu. Fang Yu sudah membuat rencana mengenai apakah akan mempromosikannya secara luas atau tidak. Aku tidak tahu apakah semua orang menyadarinya. Tapi aku menemukan informasi yang sangat penting saat aku membasmi makhluk-makhluk klan Elang Langit selama 2 hari terakhir ini, kata Fang Yu setelah berpikir sejenak. Semua orang menatap Fang Yu dengan saksama, ekspresi mereka terfokus. Saudara Fang, silakan bicara, kata Martin. Itu, makhluk asing ini, tempat ini tidak terlalu efektif. Fang Yu mengetuk kepalanya. Semua orang terdiam sejenak setelah mendengar hal ini. Aku tidak bercanda, atau mencoba meremehkan mereka, kata Fang Yu dengan serius.
Ini adalah kesimpulan yang aku tarik dari pengamatanku. Tentu ada perbedaan cara berpikir antara berbagai ras dan manusia. Pertama-tama, mereka membenci manusia sampai ke lubuk hati dan dalam darah mereka, menganggap manusia sebagai semut, dan menikmati menginjak-injak martabat manusia serta mempermainkan nyawa manusia. Adapun alasan mengapa semua ras alien pada dasarnya bermusuhan dengan manusia, tidak perlu membahasnya lebih lanjut. Singkatnya, ras alien adalah sekelompok makhluk yang memusuhi umat manusia. Makhluk asing tingkat rendah tampaknya kurang memiliki kemampuan untuk berpikir. Mereka hanya memiliki reaksi melarikan diri secara naluriah ketika mereka benar-benar merasakan kematian. Inilah kesimpulan yang dicapai Fang Yu setelah memusnahkan begitu banyak makhluk klan elang langit. Sama seperti pagi ini, dia dengan jelas menyiksa dan membunuh 4 makhluk tingkat venerable di depan banyak makhluk klan Sky Falcon. Akibatnya, makhluk-makhluk klan elang langit itu tetap maju menyerbu menuju kematian mereka. Dalam benak mereka, tampaknya sejumlah besar dari mereka dapat mengalahkan musuh yang kuat. Perilaku ini menunjukkan bahwa cara berpikir mereka relatif sederhana. Tentu saja, Fang Yu juga mempertimbangkan bahwa situasi ini mungkin tidak selalu berkaitan dengan kecerdasan, melainkan lebih kepada kepercayaan yang tertanam dalam garis keturunan seseorang. Jika dalam benak ras lain, manusia itu lemah dan ditakdirkan untuk dibantai dan diinjak-injak, maka wajar jika mereka tidak berpikir untuk melarikan diri terlebih dahulu. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan makhluk asing itu. Namun satu hal yang pasti, kecerdasan mereka secara keseluruhan jelas tidak setinggi manusia. Oleh karena itu, berurusan dengan ras alien hanya membutuhkan sedikit pemikiran, dan hasil yang baik dapat dicapai. Fang Yu pertama kali menjelaskan sudut pandang ini kepada semua orang. Adapun perdebatan antara Ardan dan Riku, ia cenderung setuju dengan pandangan Ardan. Justru karena kelompok ras alien ini memiliki cara berpikir yang relatif sederhana, maka apa yang mereka yakini dalam garis keturunan mereka tidak akan berubah. Terlepas dari kesamaan mereka dalam hal membantai dan menginjak-injak umat manusia, berbagai ras dari faksi yang berbeda sebenarnya tidak memiliki identitas yang sama, sebaliknya, faksi-faksi utama menganggap satu sama lain sebagai musuh. Berbagai ras sama sekali bukanlah satu kesatuan yang utuh. Oleh karena itu, ia juga meyakini bahwa kemungkinan kerjasama antar kelompok etnis yang berbeda sangat rendah. Tentu saja, sebuah klan kuno dan dinasti Laut Ilahi. Kedua kekuatan besar ini memiliki cukup banyak ras alien di bawah komando mereka. Klan Elang Langit, yang berjumlah 200.000, hanyalah salah satu dari sekian banyak ras alien di dalam klan kuno yang luas tersebut. Namun, tak peduli berapa banyak ras alien yang ada, atau seberapa kuat mereka, bersikap tidak mencolok adalah sia-sia. Sejak kemunculan mereka di dunia ini, hubungan mereka dengan umat manusia adalah hubungan yang penuh konflik maut. Ini adalah sesuatu yang dikatakan Heruju kepada Fang Yu kala itu, dan itu juga merupakan pemikiran Fang Yu sendiri. Karena umat manusia telah mengalami beberapa invasi oleh ras lain sepanjang sejarahnya, dan tidak musnah, melainkan ras lainlah yang menghilang sejak lama. Jadi, kali ini, sama saja. Saat menghadapi ras asing, satu-satunya pilihan adalah menghadapinya secara langsung, tidak ada jalan keluar. Satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah dengan menjadi abadi. Namun bagi Fang Yu, hal ini pada dasarnya mustahil. Oleh karena itu, tidak ada cara lain. Fang Yu hanya bisa memusnahkan ras alien ini sepenuhnya. Oleh karena itu, dalam situasi ini, menjadi sedikit terkenal. Memiliki lebih banyak keuntungan. Karena toh kita akan memusnahkan semua ras alien, apa bedanya seberapa banyak perhatian yang kita tarik dari mereka? Fang Yu tidak menganggap serius ras alien ini. Satu datang, bunuh satu. Seluruh klan datang, musnahkan seluruh klan. Fang Yu menyampaikan pemikirannya. Saya setuju dengan pernyataan saudara Fang. Di saat-saat seperti ini, kita memang perlu lebih menonjol, kata Martin. Jika kita berhasil menarik perhatian sejumlah besar ras alien dan mengalihkan fokus mereka, ras manusia di wilayah lain juga bisa mendapatkan kesempatan untuk bernapas lega. Bajingan-bajingan ini sepertinya menyimpan kebencian yang tak dapat dijelaskan terhadap manusia, mereka hanya suka mempermainkan nyawa manusia. Yuan Sankuan menggertakkan giginya dan mengumpat dengan marah. Itulah mengapa aku setuju dengan Fang Yu. Kita harus menghadapi mereka secara langsung. Bagaimanapun juga manusia akan mati, jadi biarkan mereka menyerang kita jika mereka berani. Kita harus membiarkan mereka merasakan kekuatan kita, para kultivator. Kita harus membuat mereka merasakan ketakutan juga. Yuan Sankuan berbicara dengan penuh semangat, matanya merah padam. Emosi semua orang yang hadir juga terpengaruh, dan mereka menjadi sangat bersemangat. Dengan adanya bos di sekitar sini, hanya masalah waktu sebelum ras alien itu musnah, kata Ardan. Setelah mengatakan itu, Ardan menoleh ke Fang Yu dan bertanya, Bos, sebaiknya kita mulai sekarang. Bagaimana cara kita mempublikasikan ini? Pertama, kita perlu menyebarkan berita bahwa klan Elang Langit telah dimusnahkan ke seluruh ibu kota utara, kata Fang Yu. Setelah itu, kita perlu mengintegrasikan berbagai sumber daya ibu kota utara. Aku tidak pandai menangani hal-hal seperti ini, jadi, aku serahkan padamu, Martin. Aku akan muncul saat dibutuhkan. Ya, Kakak Fang, jawab Martin. Pada hari ini, Biro Pengamatan Langit mengirimkan pesan yang mengejutkan. Klan Elang Langit, yang telah menduduki Beidou selama setengah tahun, telah dimusnahkan. Dunia sekuler dan dunia bela diri, yang telah lama terdiam, terguncang pada saat ini.
Mereka sudah lama tidak menerima pesan apapun dari Biro Pengamatan Langit. Perasaan yang telah lama hilang ini membuat mereka sangat gembira. Tentu saja, banyak orang mempertanyakan keasliannya. Namun, pada saat yang sama, banyak orang mengikuti saran dari Biro Pengamatan Langit dan langsung pergi ke jalanan. Beberapa kultivator yang lebih berani bahkan langsung pergi ke benteng-benteng yang sebelumnya diduduki oleh klan Elang Langit. Kemudian mereka melihat kondisi terkini dari pos-pos terdepan tersebut. Tak satu pun makhluk Skyhawk terlihat, benteng-benteng itu hangus hitam atau berubah menjadi kawah besar. Di jalanan, Anda tidak akan pernah lagi melihat makhluk klan Elang Langit yang membunuh siapapun yang mereka lihat. Klan Elang Langit benar-benar telah musnah. Setelah banyak kultivator mengkonfirmasi keaslian berita dari Biro Pengamatan Langit, seluruh ibu kota utara gempar. Orang yang memusnahkan klan Elang Langit tidak lain adalah Fang Yu, yang menghancurkan semua kekuatan besar di Beidou saat itu. Kemudian, muncul berita lainnya. Bab 1319, seorang tokoh terkemuka. Fang Yu. Nama ini sudah dikenal oleh semua orang di Beidou. Lebih dari setahun yang lalu, pria ini melakukan beberapa hal yang menimbulkan sensasi di Beijing, bahkan di tengah musim panas yang terik. Setelah munculnya ras alien, dunia pun dilanda kekacauan. Nama Fang Yu sudah lama tidak muncul. Dengan invasi ras alien, tak seorang pun terpikir untuk memikirkan lagi situasi Fang Yu. Namun secara tak terduga, ketika nama Fang Yu muncul kembali, itu karena dia telah melakukan sesuatu yang sangat penting. Musnahkan klan Elang Langit. 200.000 makhluk klan Elang Langit. Mereka seperti iblis. Saat itu, tidak ada yang memikirkan bagaimana Fang Yu melakukannya. Sebagian besar orang berada dalam keadaan kebingungan yang ekstrim. Semuanya terasa begitu tidak nyata. Saat dunia luar dilanda kekacauan, di dalam kediaman keluarga Qi di Beidou. Ada momen hening. Axel, kepala keluarga Qi, duduk menjaga aula utama, wajahnya sangat muram, dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ada hampir 40 orang berdiri di bawahnya. Seluruh anggota inti keluarga hadir. Pada saat itu, seluruh anggota inti keluarga tampak pucat pasi, mata mereka dipenuhi rasa takut yang tak berujung. Klan Elang Langit telah musnah. Ini jelas merupakan kejadian yang sangat mengejutkan bagi mereka. Mereka menerima kutukan garis keturunan dan pada dasarnya telah menjadi anggota klan Skyhawk. Baru kemarin, Axel menawarkan diri untuk menggunakan beberapa cara untuk mendekati Fang Yu dan mendapatkan informasi. Axel tidak pernah menyangka bahwa, dalam waktu kurang dari sehari, klan Elang Langit yang perkasa akan musnah. Sungguh, tidak satu pun yang tersisa. Axel ingin menghubungi Jenderal Hitam, dia ingin menghubungi Jenderal Merah. Tetapi dia sama sekali tidak berhasil. Seluruh klan Elang Langit tampaknya benar-benar telah lenyap. Hampir 200.000 makhluk klan Elang Langit. Jantung Axel berdebar kencang, dan segudang pikiran melintas di benaknya. Ada rasa kaget, marah, dan penyesalan. Jika dia tahu klan Elang Langit begitu rentan, seharusnya dia tidak mengkhianati aliansi aristokrat sejak awal. Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah keheningan yang panjang, akhirnya seseorang tak kuasa menahan diri untuk berbicara, bertanya dengan suara gemetar. Situasi keluarga Qi sangat buruk. Pengkhianatan mereka terhadap aliansi keluarga aristokrat memberikan pukulan berat bagi aliansi tersebut, menyebabkan aliansi itu langsung runtuh. Insiden ini telah sepenuhnya menghancurkan reputasi keluarga Qi di dunia seni bela diri Beidou. Namun, keputusan Axel untuk mengkhianati aliansi bangsawan dan bergabung dengan klan Elang Langit dibuat setelah pertimbangan yang matang. Dia percaya bahwa penguasaan dunia oleh ras asing adalah tren yang tak terhindarkan. Klan Elang Langit, yang menghancurkan dunia seni bela diri Beidou, semakin meyakinkannya bahwa mereka adalah ras terkuat di antara ras alien. Oleh karena itu, Axel memilih untuk mengkhianati aliansi aristokrat, menerima kutukan garis keturunan klan Elang Langit, dan menjadi bawahan mereka. Hingga kemarin, Axel tidak menyesali langkah ini, dan bahkan berusaha meningkatkan status keluarganya di dalam klan Elang Langit. Namun hanya dalam satu hari, semuanya berubah. Sebuah perubahan total. Klan Elang Langit musnah, dan keluarga Qi mereka tiba-tiba menjadi tikus yang ingin dibunuh semua orang. Tidak perlu terlalu khawatir. Berita bahwa Korea Utara telah diduduki oleh ras alien akan segera menarik ras alien lainnya, kata Axel dengan suara berat. Tapi, Patriark, kami telah menerima kutukan garis keturunan klan Elang Langit, jadi kami tidak dapat menerima kutukan garis keturunan ras alien lain. Kata seorang pria parubaya dengan suara gemetar. Bahkan jika Beidou diduduki oleh ras alien lain setelahnya, kami mungkin akan diperlakukan sebagai orang luar. Jangan sampai kita membahas ras alien lainnya. Keluarga bangsawan yang marah itu mungkin akan datang mengetuk pintu kita malam ini. Teriak seorang pria yang sedikit lebih muda, terdengar agak putus asa. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang yang hadir menjadi semakin pucat. Banyak orang mulai gemetar. Bang! Axel membanting tinjunya ke sandaran tangan kursi dan berdiri dengan mata merah. Sialan, ya Tuhan, mengapa kau mempermainkan aku dengan begitu kejam? Apa kesalahan yang telah kulakukan, Axel? Axel berusaha tetap tenang, tetapi ketika saatnya tiba, ia menjadi histeris. Dia hanya berusaha memberikan masa depan yang lebih baik bagi keluarga Qi, dia hanya ingin menyelamatkan nyawa keluarganya, apa yang salah dengan itu? Mengapa Fang Yu tiba-tiba muncul?
Mengapa klan Elang Langit, dengan hampir 200.000 anggota, bukanlah tandingan Fang Yu? Sekuat apapun Fang Yu, dia tetaplah hanya satu orang. Bagaimana mungkin dia bisa mencapai prestasi luar biasa seperti itu? Axel bernapas terengah-engah, dan matanya merah. Para anggota inti keluarga di bawah merasa semakin gelisah melihat kepala keluarga mereka dalam keadaan yang begitu lemah. Seluruh aula dipenuhi dengan tangisan pilu. Axel duduk tak bergerak di kursinya, tangannya menutupi kepalanya. Dia harus menemukan cara untuk keluar dari kesulitan yang sedang dihadapinya. Di Beidou saat ini, satu-satunya orang yang dapat melindungi keluarga Qi mungkin adalah Fang Yu. Fang Yu, kita masih harus mulai dari sini. Pikiran Axel berpacu, dan dia menemukan sebuah solusi. Dia berdiri, menatap anggota keluarga terdekatnya, dan berkata dingin, suruh Ruoxing datang ke ruang kerjaku. Aku punya cara untuk menyelesaikan dilema ini. Saat ini juga, di sebuah hutan purba di wilayah barat daya. Yuma tiba di kaki sebuah pohon besar, mendongak, dan ekspresinya menunjukkan campuran rasa hormat dan gugup. Seorang pria berbaring di dahan di puncak pohon ini, yang tingginya lebih dari 20 meter. Pria itu memiliki sehelai rumput yang menjuntai dari mulutnya. Dia tampan dan tampak sangat muda. Sudah kubilang, jangan mencariku kecuali ada urusan penting. Sebelum Yuma sempat berbicara, pria itu sudah berbicara dengan tidak sabar. Dunia di luar sana benar-benar kacau, apa kau tidak mau keluar dan melihat-lihat? Tanya Yuma sambil menengadahkan kepalanya. Mata pria itu terpejam, tetapi alisnya sedikit berkerut saat dia berkata, bagaimana mungkin sekumpulan semut yang membuat keributan bisa memengaruhi saya? Aku dengar banyak ras alien memiliki harta karun kuno. Apa kau sama sekali tidak tertarik dengan itu? Tanya Yuma. Tidak tertarik, jawab pria itu dengan tenang. Harta apa yang mungkin dimiliki oleh sekelompok makhluk kotor, yang ukurannya hanya sedikit lebih besar dari manusia? Sehelai rambutku lebih berharga daripada apa yang mereka sebut harta karun. Yuma sedikit menyipitkan matanya, menatap sosok di atasnya, dan tidak berkata apa-apa lagi. Pak Tua, sudah kubilang sebelumnya, aku tidak tertarik pada apapun kecuali itu, kata pria itu dengan tidak sabar. Jadi, jangan ganggu aku dan pergilah. Ekspresi Yuma berubah, tetapi dia tetap angkat bicara, mungkinkah? Kau benar-benar tidak tertarik sama sekali pada anak ajaib ini, Fang Yu. Mungkin kalian tidak tahu, tapi dia seorang diri memusnahkan hampir 200.000 makhluk klan Elang Langit dalam satu hari. Bukankah kekuatan seperti itu sudah cukup bagimu untuk dianggap serius? Setelah mendengar kata-kata itu, pria yang terbaring di dahan pohon itu akhirnya membuka matanya. Matanya, seolah berisi bintang-bintang yang berkelap-kelip, berkilauan dengan cahaya yang luar biasa, seolah memiliki semacam sihir. Fang Yu, pria itu duduk di dahan pohon, melirik Yuma di bawah, dan berkata, menurutmu, dia bisa mengancamku? Hati Yuma sedikit bergetar, dan dia berkata, itu tergantung pada pikiranmu. Jika kau merasa dia bisa mengancammu, maka dia bisa. Pendapatku tidak penting. Pria itu duduk di dahan pohon dengan kakinya menjuntai ke bawah dan tangan kanannya menopang dagunya. Pada saat ini, dari sudut pandang Yuma, sebuah tanda di bagian belakang siku kanan pria itu dapat terlihat dengan jelas. Tanda itu tampak seperti daun, memancarkan cahaya platinum yang samar. Begitu melihat tanda itu, ekspresi Yuma langsung berubah, dan jantungnya berdebar kencang. Aura kekuatan tertinggi, melampaui semua garis keturunan, terpancar dari tanda ini. Mata Yuma dipenuhi kekaguman saat dia menggertakkan giginya dan menahan keinginan untuk berlutut. Pada saat itu, pria itu sepertinya menyadari kesulitan yang dialami Yuma, dan senyum tipis muncul di bibirnya. Dia mengulurkan tangan kirinya dan menutupi bekas luka di siku kanannya. Jika itu bukan sesuatu yang seharusnya kamu lihat, maka jangan dilihat. Kamu tidak berkualifikasi, kata pria itu. Yuma segera menundukkan kepalanya. Baiklah, aku akui Fang Yu telah menarik perhatianku. Pria itu menatap cabang-cabang pohon di depannya, dan matanya yang seperti bintang tiba-tiba mulai berkilauan, menjadi secemerlang permata. Sambil berbicara, pria itu tersenyum kecut, mengetuk dahinya, dan berkata, mungkin aku terlalu bosan untuk tertarik pada kultivator manusia biasa. Jika ayahku tahu tentang ini, dia mungkin akan memarahiku lagi. Yuma menundukkan kepala dan tetap diam. Bahkan, dia tidak berani menyela. Lagi pula, pria di hadapannya memiliki status yang sangat tinggi sehingga ia tidak mungkin menyinggung perasaannya. Kalau begitu, kita hanya menunggu saja. Pria itu berpikir sejenak lalu melompat turun dari pohon. Putus asa. Pria itu mendarat di depan Yuma. Ekspresi Yuma berubah, dan dia bertanya dengan terkejut, kau langsung pergi mencari Fang Yu. Tidak, dia belum sampai pada titik di mana saya perlu mengambil tindakan langsung. Saya ingin keluar dan menemuinya dulu, untuk mengamatinya dari dekat. Senyum lembut muncul di wajah tampan pria itu. Namun sedetik kemudian, senyum pria itu tiba-tiba berubah dingin, dan kilauan di matanya berubah menjadi merah gelap. Jika dia benar-benar bisa mengancamku, maka aku akan menyingkirkannya terlebih dahulu. Singkatnya, saya tidak akan membiarkan siapapun mengganggu jalan saya. Ayah, ibu, mereka semua menungguku. Masalah ini, tidak boleh sampai terjadi kesalahan. Setelah berbicara, pria itu menatap Yuma lagi. Ketika Yuma bertatapan dengan mata pria yang bagaikan bintang itu, dia merasa ketakutan. Jika aku harus bertarung melawan Fang Yu, menurutmu siapa yang akan menang? Tanya pria itu. Tentu saja kau, tanpa ragu.
Yuma tak berani menatap mata pria itu, menundukkan kepala dan berkata, sekuat apapun Fang Yu, dia hanyalah seorang kultivator yang belum melampaui alam fana. Dan engkau adalah keturunan Raja Surgawi. Pada saat itu, Yuma menyadari bahwa ia telah berbicara terlalu banyak dan segera diam. Pria itu tersenyum tipis kepada Yuma dan berkata, mulai sekarang, jangan sebutkan identitasku lagi. Aku, mengerti, jawab Yuma. Ayo, kita keluar dan melihat-lihat. Kita sudah berbaring di sini selama ratusan tahun, sudah waktunya untuk keluar dan berjalan-jalan. Kata pria itu sambil berjalan maju, jika ayahku bertanya tentang pengalamanku berlatih di tanah tandus ini di masa depan, aku tidak akan kehabisan kata-kata. Bab 1320, Perjalanan yang sia-sia. Berita yang dirilis oleh Biro Pengamatan Langit tersebut menimbulkan sensasi di ibu kota utara hanya dalam satu hari. Tak lama kemudian, berita itu menyebar ke wilayah-wilayah besar lainnya. Klan Elang Langit, yang menduduki Beidou, telah sepenuhnya dimusnahkan. Berita ini menyebar dengan cepat, dari utara ke selatan dan dari timur ke barat. Hanya dalam 2 hari, semua orang mengetahuinya. Namun, selain warga Beidou yang dapat pergi ke benteng untuk memeriksa situasi secara langsung, sebagian besar orang di wilayah lain tidak percaya itu benar dan bahkan menganggapnya sebagai rumor dengan motif tersembunyi. Adapun niat mereka tidak bisa mengatakannya. Namun, banyak orang percaya bahwa ini mungkin merupakan konflik antar ras yang berbeda dan tidak ada hubungannya dengan umat manusia. Sementara berbagai desas-desus dan gosip beredar di dunia luar, Fang Yu sedang bermeditasi di depan mata air kehidupan di gunung belakang rumah besar itu. Meditasi ini bukan untuk mempraktikkan teknik khusus apapun, tetapi terutama untuk menenangkan pikiran. Hampir setahun telah berlalu sejak saya kembali dari ujung utara. Adapun Fang Yu, terlalu banyak informasi membanjiri pikirannya dalam 2 hari terakhir, tetapi karena dia harus memusnahkan klan Elang Langit terlebih dahulu, dia belum punya waktu untuk memikirkannya. Sekarang, saya akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyusun pikiran saya. Kemunculan ras alien yang dinubuatkan oleh Heruju, yang memberinya teratai Rui, telah menjadi kenyataan. Dari perspektif jangka waktu, sangat mungkin bahwa kita masih berada di tahap awal. Berapa banyak ras alien yang telah terbangun, dan berapa banyak yang masih tertidur? Tidak ada yang tahu itu. Yang sangat ingin Fang Yu cari tahu saat ini adalah, dari mana asal ras alien ini? Klan Elang Langit saja memiliki hampir 200.000 makhluk. Mereka jelas tidak muncul dari bawah tanah. Saat Fang Yu membasmi zombie di desa Blackstone, dia menemukan bahwa sejumlah besar zombie di bawah tanah berasal dari ruang terpisah. Kalau begitu, ras alien lainnya kemungkinan besar juga sama. Namun yang aneh adalah, bisakah ras yang berbeda menciptakan ruangnya sendiri secara mandiri? Berapa lama mereka berada di dalam, dan siapa yang membebaskan mereka? Kini, Fang Yu semakin yakin bahwa kebangkitan ras alien bukanlah tindakan otonom dari ras alien itu sendiri, melainkan dimanipulasi oleh entitas tertentu dari balik layar. Karena, waktunya terlalu kebetulan. Pada masa-masa awal, jam buka dari 37 lokasi selama musim panas yang terik semuanya akurat hingga menitnya. Dan waktu ini diberikan oleh Biro Pengamatan Langit, yang sebenarnya berasal dari Wezi. Wezi memperoleh informasi ini dari buah dao yang ia budidayakan di Akademi Suci. Pasti ada semacam hubungan antara Akademi Suci dan kebangkitan ras alien. Tapi mari kita kesampingkan itu untuk sementara waktu. Pada awalnya, titik waktu yang diberikan oleh Wezi sangat akurat. Sebagai contoh, penemuan Putra Hades dari Batu Pertanyaan, serta pembukaan beberapa reruntuhan kuno lainnya, semuanya terjadi pada waktu yang tepat hingga menitnya. Namun setelah Fang Yu berurusan dengan klan dunia bawah dan klan mayat, titik waktu tersebut tiba-tiba menjadi tidak valid. Pada saat yang sama, semua benteng yang tersisa mulai menunjukkan aktivitas yang tidak biasa. Situasi ini seperti sengaja mengacaukan keadaan, menyebabkan Fang Yu kehilangan arah dan tidak mampu menghadapi kelompok ras alien yang akan segera bangkit. Namun, beberapa ras alien masih berhasil muncul lebih dulu. Misalnya, vampir dan ras alien bunga. Ditangani satu demi satu oleh Fang Yu. Setelah itu, Fang Yu kembali ke wilayah barat laut, menemukan susunan sihir yang terhubung ke alam luar, dan bertemu dengan penghukum lainnya, yang kemudian ia bunuh. Kemudian, Fang Yu memasuki wilayah utara yang jauh dan 1 tahun hidupnya dicuri darinya tanpa sepengetahuannya. Mengingat keberadaan Punisher, Fang Yu hampir yakin bahwa ada semacam entitas yang melindungi ras alien. Tahun yang hilang di ujung utara tampaknya merupakan cara yang digunakan oleh entitas ini untuk menahan Fang Yu dan memberi cukup waktu bagi ras alien untuk bangkit. Dilihat dari hasilnya, itu sukses. Saat ini, selama bulan-bulan musim panas yang terik, berbagai kelompok etnis tersebar di seluruh negeri. Elang salju berkepala ular, Fang Yu sedikit menyipitkan matanya, mengingat situasi aneh yang ia dan Hong Lian alami di wilayah utara yang jauh. Oh, benar, tanda itu. Tanda yang terukir di atas gerbang kuil. Sebuah lingkaran dengan titik di dalamnya, menyerupai mata. Fang Yu merasakan keakraban dengan tanda ini, tetapi dia masih tidak ingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Kini, mengenang masa lalu, Fang Yu segera memulai babak baru mengenang masa lalu. Namun, meskipun sudah memeras otak, saya tetap tidak bisa menemukan solusi. Ini adalah situasi yang sangat jarang terjadi bagi Fang Yu. Secara umum, selama dia memiliki kesan tentang sesuatu, meskipun dia tidak dapat mengingat apa itu sekarang, setidaknya dia dapat mengingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya.
Namun kali ini, ia hanya memiliki perasaan deja vu yang samar, tetapi setelah mengingat dengan saksama, ia tidak menemukan apapun. Perasaan ini sangat mengganggu Fang Yu. Tuan Fang. Tepat saat itu, suara lembut Nita terdengar dari belakang. Fang Yu membuka matanya dan menoleh ke arah Nita. Maaf, Tuan Fang, saya seharusnya tidak mengganggu meditasi Anda, kata Nita sambil sedikit membungkuk. Bukan apa-apa, aku tidak sedang bermeditasi. Ada apa? Tanya Fang Yu. Seseorang ingin bertemu denganmu, kata Nita, ekspresinya agak aneh. Siapa? Tanya Fang Yu lagi. Nona Qi, Miyu, kata Nita. Miyu. Fang Yu mengingat wanita ini. Dia telah menyelamatkan nyawanya dalam perjalanan terakhirnya ke reruntuhan terpencil itu dan mereka pernah bepergian bersama untuk beberapa waktu. Namun setelah meninggalkan reruntuhan yang sunyi itu, kami hanya bertemu sekali atau dua kali, lalu kami kehilangan kontak. Apa yang dia inginkan dariku? Tanya Fang Yu. Petik 2 titik. Nona Qi tampaknya mengalami beberapa kesulitan, kata Nita dengan ragu-ragu. Nada bicaramu terdengar aneh. Ada apa? Fang Yu berdiri dan bertanya. Nita menggigit bibir merahnya dan akhirnya mengungkapkan apa yang mengganggunya. Masalah ini adalah pengkhianatan keluarga Qi terhadap aliansi keluarga bangsawan, yang menyebabkan runtuhnya aliansi dan mengakibatkan banyak korban jiwa. Seandainya bukan karena pengkhianatan keluarga Qi, kekuatan gabungan aliansi keluarga bangsawan dan aliansi sekte bisa menahan klan Skyhawk untuk sementara waktu, dan tidak akan runtuh secepat ini. Kata Nita, matanya yang indah memperlihatkan kemarahan, seandainya bukan karena pengkhianatan keluarga Qi, bahkan jika aliansi keluarga bangsawan pada akhirnya dikalahkan, mereka tidak akan kehilangan begitu banyak kultivator tingkat atas. Pengkhianatan keluarga Qi mengakibatkan kematian atau luka-luka pada setidaknya 2000 kultivator tingkat atas dari keluarga bangsawan yang berada di tahap integrasi atau lebih tinggi. Dosa-dosa ini tidak dapat ditebus. Sekarang setelah klan Elang Langit dimusnahkan, para kultivator yang menjadi antek klan Elang Langit tentu saja juga akan menghadapi pembalasan. Keluarga Qi ternyata adalah salah satu dari para antek-antek tersebut yang menimbulkan dampak terburuk. Oleh karena itu, tujuan Miyu datang ke sini sekarang cukup jelas. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Nita, Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Dari 8 keluarga besar Beidou, selain keluarga Lin, hanya keluarga Qi yang tersisa, yang belum banyak disentuh oleh Fang Yu. Di hadapan Qi Jia, dia memang bersikap baik dan tidak melakukan hal yang melanggar aturan. Namun kini, dengan invasi ras alien, mereka telah menjadi antek-antek ras alien tersebut, mengkhianati aliansi keluarga bangsawan. Setelah berpikir sejenak, Fang Yu mengerutkan kening, menatap Nita, dan berkata, kalau begitu, tidak perlu bertemu. Biarkan dia pulang. Nita mengangguk pelan lalu berbalik untuk pergi. Namun setelah melangkah beberapa langkah, ia berbalik ke arah Fang Yu dan berkata dengan ragu-ragu, Tuan Fang, sebenarnya. Saya rasa Nona Qi mungkin tidak bersalah. Ini hanya keputusan keluarganya, dan dia tidak bisa ikut campur. Lagi pula, tujuannya datang ke sini mungkin tidak selalu untuk membebaskan keluarganya dari tuduhan. Fang Yu menatap Nita dan bertanya, jadi, kau masih berpikir aku harus bertemu dengannya? Nita menundukkan kepalanya dan berkata pelan, ini hanya pendapat pribadi putri saya, semuanya bergantung pada keinginan Tuan Fang. Fang Yu berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, bawa dia ke sini dan mari kita lihat apa yang ingin dia katakan. Baik, Tuan Fang. Nita berbalik dan pergi. 2 menit kemudian, dia membawa Miyu ke Fang Yu. Saat ini, Miyu tampak lesu, matanya merah, dan bibirnya pucat. Ia tampak berada dalam kondisi sangat lesu. Ini seperti orang yang sama sekali berbeda dari Miyu yang kita kenal sebelumnya. Saat melihat Fang Yu, ekspresi Miyu sedikit berubah, dan kilatan muncul di matanya. Namun tak lama kemudian, lampu-lampu itu dengan cepat meredup, akhirnya kembali ke keadaan redup dan tak bernyawa. Kau memiliki aura klan Skyhawk. Sepertinya kau telah dikutuk oleh garis keturunanmu, kata Fang Yu kepada Miyu. Miyu gemetar, menundukkan kepala, dan tidak bisa berbicara. Jika kau datang ke sini dengan harapan aku akan membantu keluarga Qi, maka aku bisa memberitahumu sebelumnya bahwa perjalananmu sia-sia, kata Fang Yu dengan tenang. Bersambung.